Baik, kita mulai perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Siapa? Boleh, Pak. Tugas ke-1 sama kedua udah pada ngumpulin? Baru tugas 1, Pak. Baru tugas 1 yang rangkuman atau yang prakteknya nih? Iya, rangkum. Sama Orang yang RTM 2. yang dua. Ada kesulitan atau cuman tinggal upload? Yang belum yang install nih, Pak. Install aplikasi PDI-nya. Betul. Ada masalah di mana? Masih download, Pak. Belum selesai. Yang lain udah pada berhasil install? Ada berapa orang yang berhasil install? Saya cek dulu yang upload tugasnya. RTM 1 praktek pertama nih. Yang baru ngupload itu Fajar Kurniadi. Terus yang lain belum lagi proses download atau gimana? Gimana, Pak? Bisa diulangi? Yang lain lagi pada download aplikasinya atau lagi setting-setting Java-nya atau belum di-download bahkan? Downloadnya, Pak, lumayan nih. Nah, ya, lumayan, lumayan sih. Udah juga. RTM 2 RTM 2 tuh ini ada 4 orang. Oke, berarti nanti kalau udah berhasil download terus berhasil install, tolong nanti dikerjakan ya yang prakteknya. Itu kan kayaknya masih basic ya, belum terlalu susah buat implementasi prakteknya ya. Jadi tolong diluangkan waktunya buat mendownload sama melakukan praktek. Baik, Pak.
Pakai Ubuntu bisa kan Pak ya? Ya, Pakai Ubuntu bisa ya? bisa aja. Paling nanti pas di opennya agak beda. Ya soalnya tadi download sempat sedikit kendala aja sih Pak buat penginstalannya. Ya. Yang baru datang silakan absen dulu ya di sini nih. Iya Pak. Apa? Oke, harusnya kita hari ini kuis. Cuman saya lupa ternyata ada satu materi yang belum saya sampaikan. Jadi buat minggu depan kita tidak ada Zoom, kita langsung kuis. Jadi teman-teman nanti ada kuis, pengerjaan ada 2 kali kesempatan. Nanti skor yang terakhir, yang terbesar nanti yang diambil. Nanti di pertemuan ke tanggal 21 sampai tanggal 27 ini nanti saya masukin kuisnya. Oke. Kita bahas satu materi lagi sebelum kuis. Kita masuk ke pembahasan aplikasi ETL atau yang dari pertama kita selalu bahas yaitu extract, transform, dan load. Apa sih itu ETL? Jadi aplikasi ETL adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk melakukan 3 proses pengolahan data. Yang pertama itu extract, melakukan pengambilan atau mengekstraksi data. Jadi kalau yang praktek pertama, yang kedua itu yang kita melakukan loading dari CSV dan Excel, nah itu dinamakan dengan extract. Selanjutnya yang kedua ada transform, yaitu melakukan transformasi struktur data agar dapat diolah lebih lanjut. Nah, nanti kita akan praktek bagaimana cara melakukan transform yang sederhana. Selanjutnya nanti ada juga ETL, loading. Jadi load itu melakukan penyimpanan data sesuai format database yang digunakan. Ini hasil outputnya bisa di-save. Jadi yang praktek kedua itu kita coba melakukan penyimpanan ke database MySQL. Terus nanti yang praktek yang sekarang kita akan coba melakukan save menggunakan ekstensi Excel. Nah, aplikasi ETL sangat membantu sekali dalam merancang dan membuat suatu data warehouse. Sini ada 6 kemampuan aplikasi ETL yang harus dimiliki oleh suatu ETL. Yang pertama, dapat membaca dan mengirim data dari dan ke berbagai sumber seperti file teks, file Excel, tabel-tabel database, relasional, web service, dan lain sebagainya. Yang kedua itu mampu melakukan manipulasi atau transformasi data dari yang sederhana sampai ke tahap yang rumit.
beberapa pengolahan data yang harus bisa dilakukan seperti melakukan normalisasi dan denormalisasi data, memecah kolom, melakukan perhitungan yang terkait tanggal dan jam dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa menambahkan kolom baru, selanjutnya bisa men-split juga dari data-data yang ada di dalam kolom. Terus yang ketiga, script dapat dirancang dan diimplementasikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Keempat, menghasilkan informasi metadata pada setiap perjalanan transformasi. Yang kelima, memiliki audit log yang baik. Dan yang terakhir ini, dapat ditingkatkan performanya dengan scale up dan scale out. Sebenarnya aplikasi ETL itu bersifat alternatif. Jadi bisa saja proses ETL ini menggunakan aplikasi atau software lain. Bisa juga kita coding sendiri dengan bahasa Java, .NET, atau juga bahasa programan yang memungkinkan proses ETL. Tapi itu sangat tidak disarankan karena produktivitasnya yang cukup rendah dan berakibat ke pemborosan waktu dan biaya. Jadi berbagai utilitas ETL telah tersedia di pasaran dan menunjukkan kinerja yang baik. Contohnya seperti informatika, Data Transformation Service, DTS, Microsoft SQL Server Integration Service atau SSIS, kemudian Pentaho Data Integration yang dari pertemuan awal kita coba praktek, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa alternatif software ETL. Selanjutnya kita bahas Pentaho Data Integration. Nah, kenapa sih kita pakai PDI ini? Atau biasanya yang lebih sering disebut dengan Kettle, yaitu Utilitas ETL open source di bawah Pentaho Corp Amerika. Proyek ini awalnya merupakan inisiatif dari Matt Caster, seorang programmer dan konsultan bisnis intelijen. Dia dari Belgia yang telah menangani berbagai proyek BI untuk perusahaan besar. Selanjutnya Pentaho diakuisisi oleh Hitachi Data System pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menjadi bagian dari Hitachi Vantara. Nah, PDI saat ini Kettle merupakan utilitas ETL yang sangat populer dan salah satu yang terbaik di pasaran. Beberapa kelebihan seperti yang pertama, ini memiliki koleksi modul pengolahan data yang cukup banyak, lebih dari 100 modul atau tahapan, step. Memiliki modul yang memudahkan perancangan model dan data warehouse seperti Slowly, kemudian changing dimension dan junk dimension, performa dan kemampuan skabilitas yang baik dan sudah terbukti, dan dapat dikembangkan dengan berbagai plugin tambahan. Nah, ini materi terakhir kita. Jadi kalau dilihat dari pertemuan pertama, kita sudah belajar konsep dasar dari data warehouse. Kemudian kita sudah belajar apa itu OLTP, OLAP, sama DSS secara dasar. Kemudian kita sudah belajar apa itu data warehouse dan data mart. Dan yang sekarang materi sebelum pertemuan selanjutnya, quiz, adalah aplikasi ETL. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ini semuanya depan laptop kan? Iya, Pak. Iya Pak, lagi kerja sambil kerja. Iya, Pak. Ada yang buka aplikasi PDI-nya? Tidak, Pak. Kalau sambil zoom agak berat, Pak. Oke.
Bentar, saya cek absensi dulu. Belum ada pertanyaan tentang ETL? Kalau enggak kita masuk ke prakteknya. Belum, Pak. Belum. Nah, pada praktek ini kita coba mengimplementasikan apa itu ETL dengan studi kasusnya Simple Data Processing. Di bagaimana aplikasi Pentaho Data Integration melakukan pra-processing data sebelum data itu disajikan. Studi kasusnya, kita punya data Excel, di mana data Excel-nya terdiri dari ID transaksi, kode buku, terus nama buku, stok awalnya, sini transaksi masuknya, jumlah transaksi masuk, dan ini jumlah transaksi keluar. Nah, ini tahapan yang akan kita coba implementasikan pada praktek ini. Di awal kita akan memasukkan data Excel, terus kita mengubah tipe datanya. Kita lakukan pengecekan kalau datanya value-nya 0 dan sampai hasil akhir, kita akan membagi menjadi 2 tabel. Pertama, tabel yang stoknya lebih dari 10 dan tabel yang kurang dari atau sama dengan 10. Dia akan ada 2 hasil output. Oke, kita praktekkan pada aplikasi VDI. Di transformation, klik kanan, new. Kemudian cari di sini Excel. Microsoft Excel input. Dan klik 2 kali di sini stepnya. Nah, di sini kita bebas memasukkan nama tahapannya. Selanjutnya kita melakukan setting di sini engine-nya. Jadi Excel yang kita gunakan kalau 97 sampai 2003
kita pakai engine yang ini. Tapi yang pertama, tapi yang kalau umumnya biasanya kita pakai yang 2007 ke atas. Jadi kita pilih yang nomor 2. Soalnya kita cari lokasi filenya. Soalnya di add. Masuk ke tab sheet. Oh ya, nanti hasil prakteknya yang udah jadi tahapan-tahapan dibikin video, di Zoom, di upload di YouTube, linknya masukin ke RTM 3. Tugasnya kelompok ya. Sama kayak tugas kemarin ya Pak ya, yang dapat di Nah, YouTube. ya sama kayak gitu. Yang tugas ini sama kayak kemarin, Pak. Apanya? Yang itu tugas yang RPM 3 itu, Pak. Tapi RTM 3 yang praktek yang sekarang. Oh, tugasnya udah di e-learning, Pak. Udah ada. Oke, baik, Pak. Paling nanti ada saya kirimin lagi file Excel-nya di learning. Oke, Oke, baik Pak. Pak. Makasih Ya, Pak. soalnya kita lihat sheet name. Nah, di sini ada 5 sheet. Kalau kita lihat di Excel, sini juga ada 5 sheet nih. Jadi yang karena data yang kita gunakan ada di sheet nomor 1, kita pilih sheet 1, terus klik tanda panah yang ini. Oke. Nah, di sini ada start row sama start column. Nah, start row ini PDI bakal baca data mulai dari nomor berapa. Nah, di PDI ini dia pakainya indeks pertama itu bukan nomor angka 1, tapi angka 0. Kita lihat balik ke Excel. Di sini baris yang kedua ini berarti data indeksnya mulai dari angka 1, karena 1 dianggapnya dengan 0, 0, 1. Berarti dimulai dari angka 1. Yang kolom juga sama. Dia pakai yang B. Berarti dia mulai juga di indeks yang ke-1. A0, B1. Kalau datanya lebih dari 1 sheet, berarti sama. Tinggal di get sheet name, terus setting start row sama start kolomnya. Soalnya kita setting di field. Get field from header. Nah, di sini field-field yang ada di Excel udah masuk ke PDI. Kalau sudah klik preview rows. Nah, di sini udah muncul. Nah, tapi di sini ada angka di belakang titik, jadi dianggapnya masih desimal. Kita coba pakai step yang bisa memfilter agar datanya bernilai bulat. Klik OK. Nama stepnya select value. Nah, di select value ini ada beberapa tab. Yang pertama, dia bisa melakukan rename. Jadi kalau fieldnya kurang standar, di sini akan distandarisasi. Yang dulunya field name-nya apa, dirubah jadi apa. Maksudnya ada tab yang remove, juga tab terakhir. Ini untuk mengganti tipe data, panjang data sama format. Nah, karena di sini kita mau mengganti formatnya menjadi number yang angka bulat, bernilai bulat, kita get field to change. Kita ganti tipe datanya. Edit transaksi, string. Ada yang tahu kenapa edit transaksi bernilainya string, bukan number? Karena ada karakternya, Pak. Nah, ya, betul.
Jadi meskipun ID transaksi itu nilainya 1, 2, 3, tapi kan ID transaksi itu bukan sebagai penjumlahan atau bukan dari hasil jumlah. Sedangkan kalau number itu dia bisa saja melakukan operasi aritmatika. Nah, untuk menghindari kesalahan itu kita ganti tipe data jadi string. Ini juga string. Aku juga string. Stok awal kita ganti jadi number. Transaksi masuk number. Masuk keluar juga number. Selanjutnya kita pilih di format. Kita pilih format yang tanda pagar ini. Sudah, klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang angka di belakang titiknya hilang. Soalnya kita di sini kan ada data 0, sedangkan di data mining biasanya menghindari angka-angka 0, bukan angka value 0. Biasanya akan dicari nilai rata-ratanya untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, pada praktek ini kita coba mengganti nilai 0 menjadi angka 0. Bedakan antara 0 sama 0. Kalau 0 itu kan benar-benar kosong, blank, sedangkan 0 itu ada angka 0 di dalam datanya. Kita pakai namanya step if field value is 0. Kita pilih select field, kita cari fieldnya, keluar, kita ganti menjadi angka 0. Dan yang masuk juga ganti di angka 0. Nah, sekarang yang tadi 0 berubah jadi angka 0. Soalnya kita coba buat satu field namanya stok akhir. Kita pakai step JavaScript modify value. Nah, di PIDA ini dia support pemrograman Java. Jadi untuk mengolah data dia bisa pakai script JS. Nah, untuk stok akhir, ada yang tahu rumusnya stok akhir gimana? Stok akhir itu stok awal Dikurangin keluar, Pak. kurangin keluar. Satu lagi Tambah masuk. Tambah. nah ya benar. Nanti stok akhir itu stok awal yang ditambah masuk sama dikurang keluar ya. Pada script ini kita nama stepnya stok akhir. Kita klik dulu. Oke, Mas. Di JavaScript membuat variabel var akhir. Jadi ada dua opsi nih, kita bisa ngetik di sini. Atau kalau untuk menghindari typo, kita bisa klik dua kali di sini. Jadi stok akhir sama dengan stok awal ditambah transaksi masuk tambah transaksi keluar. Kurang. Get variable. Terusnya kita
Kita lihat datanya. Nah, ini udah ada satu field baru namanya stok akhir. 30 tambah 5, 25 dikurang keluar 15 jadi 10. Nah, tapi di sini masih ada angka di belakang titik nih. Jadi kita pakai step apa yang tadi kita pakai? Step ini apa namanya tadi? Yang tahu? Lupa. Oke. Kita pakai namanya select value. Kita tadi bisa melakukan get field, terus semua field masuk ke dalam tabel ini, atau juga bisa memilih satu-satu karena kita cuma butuhnya satu field yang dirubah. Kita get field, fieldnya stok akhir, kemudian tipenya kita ganti jadi number, selanjutnya formatnya ganti jadi angka bulat, klik OK. Nah, sekarang udah hilang angkanya. Nangkap sampai sini semua? Ya, Pak. Ya. Selanjutnya step terakhir yang kita pakai namanya filter rows. Sini kita coba mengelompokkan dua data stok. Yang pertama stoknya lebih dari 10 dan kedua stoknya kurang dari atau sama dengan 10. Oh ya, sebelumnya kita harus ada namanya dummy atau step penampung. Karena dia akan menghasilkan dua data. Kita pakai dummy. Ini dummy pertama. Ini dummy yang kedua. Kita masukkan hop. Ini kalau bernilai true, kondisinya bernilai true. Kalau yang kedua ini, kalau kondisinya bernilai false. Nah, ini nama stepnya, namanya stop here, lebih dari 10. Stop akhir lebih dari sama dengan 10. Nah, ini kondisi untuk membagi tabel. Jadi mirip kayak di if else. Kalau di bahasa pemrograman kita tentukan fieldnya, itu field stok akhir. Berarti operator yang digunakan lebih dari angka 10. Soalnya klik OK. Ya OK. Coba kita cek apakah datanya sudah masuk atau ada yang error. Nah, di sini ada 4 data yang masuk ke step lebih dari 10. Selanjutnya untuk step yang kurang dari
Nah, ada 3 data yang masuk sebagai stok yang kurang dari atau sama dengan 10. Selanjutnya, data yang sudah ada di data dummy ini kita save menjadi file Excel menggunakan output. Selanjutnya, kita cari Microsoft Excel output. Nah, 2 ini untuk dummy yang kedua. Jadi bisa aja sama seperti praktek yang kedua kemarin, bisa saja datanya masuk ke bentuk tabel. Tapi untuk praktek sekarang kita coba masukkan ke data Excel. Kita hubungkan. Nama stepnya stok lebih dari 10. Sini ada file name, jadi lokasi filenya akan disimpan di mana. Masukkan di output. Namanya tabel stok lebih dari 10. Klik save. Nah, di sini extensionnya dihapus saja, karena kalau kita lihat di show file name, sini ada 2 ekstensi yang akan dibuat oleh PDI. Agar tidak error, kita hapus saja ininya, nama file .xls ya. Kita klik OK. Nah, yang kedua adalah tabel stok kurang dari 10. Simpan di tabel di folder output juga. Save. Sama kita hapus juga extensionnya. Oke, kalau udah klik OK. Sebelum di running semua, kita save dulu. Di sini masih kosong folder outputnya. Running. Nah, ini udah berhasil melakukan transformasi data. Kita cek. Nah, di sini udah ada 2 file Excel. 2 file Excel. Yang pertama stok kurang dari sama dengan 10. Ada 3 data. Yang kedua ini lebih dari 10. Nah, seperti itu praktek untuk pertemuan yang ketiga ini. Ada yang bertanyakan? Pak, jadi nanti yang dikumpulkan file KTR-nya dari Pentaho ya? Oh, enggak, videonya aja, linknya. Link video. Baik. Mohon maaf. Nah, jadi nanti nggak usah dari awal, langsung aja stepnya kayak gini. Nanti dijelasinnya ini stepnya apa, ngambil data dari mana, terus ini stepnya apa, dia melakukan apa, terus sampai dengan yang terakhir ini. Jadi nggak usah dari awal gitu kan, agak lama ya kalau dari awal. Jadi udah jadi aja prakteknya. Gitu. Nanti linknya sama nama kelompok seperti biasa dimasukkan ke e-learning.
itu. Pak, jadi kita untuk mulai recordnya desain kita atau gambar kita sudah jadi gitu ya Pak? Atau kita rancang? Ya, biar cepat, biar nggak kayak tutorial. Kan kelamaan ya kalau kayak tutorial mah. Iya Pak. Jadi enak-enaknya aja, kalau enaknya langsung jadi kayak gini langsung dijelasin itu lebih cepat, bagus, atau gimana aja. Gitu. Yang lain ada yang menanyakan? Praktek yang kedua ini. Cukup Pak. Saya mau nanya Pak, kelompok saya siapa Pak? Itu kemarin ngerjain tugas yang kedua sendiri sih Pak, itu saya Pak. Bingung saya. Bebas sih itu, tergantung, bebas teman-teman mau pilih siapa. Tuh belum ada teman katanya tuh yang belum mengerjakan tugas, boleh join tuh. Kemarin mau nyari teman Pak, tapi udah keburunin sendiri aja dah jadinya. Tapi sebenarnya tugasnya per kelompok kan, Pak? Ya, per kelompok. Satu kelompok 2 sampai 3 orang. Masih bisa lah ya ini prakteknya ya, masih sederhana karena kita cuma belajar basic-basicnya aja. Masih bisa Pak. Mungkin kalau nanti udah agak ya rumit agak. Kita nggak belajar yang rumit-rumit, yang basic-basic aja. Untuk nanti hasil videonya dimasukkan ke RTM ini, RTM 3. Waktunya sama 1 minggu. Sini nanti. Maaf Pak, itu 1 minggu jadi sampai hari Senin ya Pak? Iya, Saya itu Pak, sebenarnya kalau di e-learning itu kayak waktunya ya. nggak sesuai Pak. Jadi kalau saat ini semuanya saat ini udah mau ngumpulin Ki. Tapi di e-learning tuh udah telat Pak. Jadi kayak harinya tuh beda 1 hari gitu loh Pak dari real time-nya gitu. Hmm, Mungkin iya. bisa dibantu lebihkan 1 hari lagi Pak. Ya, gampang itu. Baik. Tapi masih tetap bisa submit sih Pak. Masih bisa ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita nggak ada Zoom meeting. Kita langsung teman-teman nanti kerjain kuis. Saya nanti coba masukkan soal ke dalam kuis e-learning. Nanti ada dua kali kesempatan, diambil nilai yang terbesar. 2 kali saja Pak. 2 kali saja. Enggak tambah 1 gitu Pak. Biar kecil. Nah, kalau kelas pagi saya kasih waktu, kalau misalnya ada masalah trouble di e-learningnya, saya kasih waktu 3 hari. Kalau Seninnya nggak bisa diakses, Selasa masih bisa. Nah, kelas malam ini berapa? Samain aja 3 hari. Ya, tambah bedain lah Pak. Biar kelihatan beda lah Pak. Itu 1 hari atau 2 hari gitu Pak. Ya udah, saya kasih waktu 1 minggu ya. Kita Baik, samain Pak. waktunya kayak ini, 5 hari. 5 hari, 22 jam. Gitu. Ya, Pak. Jadi nggak ada Zoom meeting minggu depan. Oke. Kalau ngerjainnya itu langsung di e-learning-nya atau kita di e-learning-nya download soal Pak? Di e-learning-nya nanti coba saya masukkan. Saya belum pernah upload juga sih kuisnya. Coba saya pelajari dulu gimana cara upload soalnya. Baru juga saya mau bikin kuis.
Oh, baik, Pak. Ada yang ditanyakan soal materi atau praktek hari ini? Cukup sederhana ya prakteknya. Oh ya, nanti saya masukin juga data Excel-nya ke sini. Nanti saya masukin data Excel-nya di sini. Oke, Pak. Masih ada waktu 1 jam buat teman-teman praktek teman tadi. Jadi biar nggak ada beban buat ngerjain tugas kan ya kalau dari sekarang ngerjainnya. Iya, Pak. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk ya lumayan juga satu minggu satu. Tapi biasanya tugas itu akan lancar kalau sudah mepet deadline gitu ya, Pak? Ya, terus saya ganti aja 1 hari aja, bukan satu Loh, minggu. iya, iya, jangan dong, Pak. Bercanda terus kok, Pak. Sama saya juga gitu dulu pas jadi mahasiswa. Tapi seru kan, Pak, kalau udah deadline itu, Pak. Langsung encer otaknya. Dapat keajaiban lah gitu, Pak. Raka Fadila, oke. Ya kita absen dulu ya. Absen. Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Leoni Firdaus. Hadir Pak. Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Raka Fadilah. Yang tadi ya, bukan. Oh iya, izin. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Rifki Setian barusan WA, Pak. Zoom-nya disconnect. Tadi mati listrik sama baterai laptopnya habis, Pak. Oke. Muhammad Misbahudin. Hadir, Pak. Hadir. Fajar belum absen, Fajar. Iya, Pak. Masukin ya di Google Form. Oh, belum, Pak. Maaf, Pak. Lupa. Coba isi dulu. Baik. Google Form-nya di mana, Pak? Sudah, Pak. Oke, Fajar. Yang lain ada yang belum absen?
Udah semua? Saya, Pak. Udah isi absen di Google Form? Oh, ini Pak, baru mau saya akses, Pak. Oh iya. Sudah, Pak. Yang lain udah semua? Udah ya? Saya screenshot dulu yang hadir. Oke, tidak ditanyakan lagi, cukup ya. Jadi silakan kerjakan tugasnya, dikerjakan prakteknya, jadi diluangkan waktu. Nah, saya ingin hasil akhir dari mata kuliah ini ada apa ya? Ada oleh-olehnya lah. Jadi teman-teman tahu aplikasi PDI. Saya tahu kalau materi itu kalau kurang dipraktekin dalam seharian kita akan lupa, tapi kalau software kan seenggaknya kita tahu nih ada aplikasi buat ngelola data. Seenggaknya kita sebagai mahasiswa tahu gitu ada aplikasi loh yang memudahkan pengguna. Jadi silakan dipraktekkan jadi pengalaman buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.